Halo teman-teman, di sini kita ada di Museum Sangiran Purbakala untuk melaksanakan kegiatan Project Asas. Saya Rafa Kamal Rizkulo dari XTP3. Saya Andras Sujaksana dari 10 TP3 absen 4. Saya Nova Arinugroho dari kelas 10 TP3 absen 27. Saya Elvatian Revin dari 10 TP3 absen 14. Gimana keseruannya? Tungguin. Teman-teman, saat kita mau masuk ke daerah museum sana, di sini ada lapisan tanah yang berusia 1,8 juta tahun. Nah, di lapisan tanah ini itu ada lapisan lahar vulkanik dari erupsi Gunung Lawu Purba. Di sini tidak mengandung fosil, makanya di tanah ini dibangun Museum Sangiran. Sejarah terbentuknya Sangiran ya guys. Jadi di 1926 ada survei awal situs Sangiran. Jabatan Pertambangan Hindia Belanda melakukan survei daerah-daerah yang potensi mengandung fosil pati ayam dan Sangiran. Survei melibatkan Louis Jan Crichton, Van S. dan William D. Matthew dari American Museum of Natural History. Selanjutnya 1931 pemetaan situs Sangiran. Louis Jan Crichton Van S menerbitkan buku The Age of Pithecanthropus. Di dalamnya untuk pertama kali terdapat peta situs Sangiran. Selanjutnya 1934 yaitu temuan perdana Sangiran. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald memperoleh jejak manusia purba di Sangiran berupa alat serpih dari batu-batu kalsedon dan jasper. Selanjutnya 1936 yaitu Homo erectus pertama situs Sangiran. Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald mendapatkan fragmen rahang atas bagian kiri diberi nama Sangiran 1A atau disingkat S1A. Pada tahun yang sama Atmowijojo menemukan fragmen rahang bawah bagian kanan, kemudian disebut Sangiran 1B. 1962 proyek penelitian Paleontropologi Nasional, penelitian gabungan yang melibatkan UGM, Jawatan Purbakala, dan Jawatan Geologi ini mempertemukan Teuku Jacob, Sartono Sastromijojo, dan RP Sujono, tokoh tiga serangkai generasi peneliti pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat penelitian berlangsung di Desa Tanjung, warga bernama Sumekerto menemukan fosil S10. 1968 kajian artefak batu Sangiran. Hendrik Robert van Heeren dibantu beberapa arkeolog Indonesia meneliti artefak batu di Sangiran. 1969 Sangiran 17. Sebuah fosil tengkorak Homo erectus ditemukan dalam kondisi paling lengkap di antara temuan serupa di Sangiran, mendapat nama Sangiran 17. Fosil tersebut berusia sekitar 1,25 juta tahun dan menjadi rujukan penting. Selanjutnya 1970 ekskavasi ngebung. Penggalian ngebung yang dilakukan oleh RP Sujono menuai hasil temuan alat batu. 1974 Balai Penyelamatan Fosil Sangiran. Balai yang didirikan pemerintah daerah Kabupaten Sragen merupakan rintisan pendirian museum di Sangiran. 1977 Cagar Budaya. Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 70/1977, kawasan Sangiran seluas 46,5 km persegi ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. 1984 kerjasama penelitian Puslit Arkenas dan Museum Nasional d'Histoire Naturelle Perancis melakukan penelitian bersama. 1996 ekskavasi Dayu. Penggalian di lapisan Pucangan menemukan alat batu berusia 1,2 juta tahun. 1988 yaitu perluas kawasan situs Sangiran. Luas situs Sangiran diperluas menjadi 59,20. Ini adalah bahan dasar alat batu yang bahannya Homo erectus memiliki kemampuan memilih bahan terbaik. Batuan dengan kadar silika dan kekerasan tinggi jika dipangkas menghasilkan bagian tipis dan
sangat tajam. Nah, di sini ada tuf kersikan, ada kalsedon, ada kuarsit, ada gaming kersikan, dan fosil kayu ataupun andesit kersikan. Setelah dijelaskan oleh teman saya yang alat dasar dan bahan untuk alat bantu manusia purba, di sini kita akan mulai masuk kepada alat bantu manusia. Alat bantu manusia ada yang namanya serpi atau flakes. Ini adalah yang digunakan mirip seperti pisau untuk zaman purba. Nah, ciri-cirinya adalah di bagian pucuk situ itu ada bagian yang meruncing. Itu untuk membelah, menyerut, dan menusuk. Lalu ini adalah kapak-kapaknya. Nah, di zaman purba itu terdapat 3 kapak, yaitu kapak lonjong, kapak perimbas, dan kapak persegi. Kapak perimbas itu kegunaannya adalah untuk memotong kayu, berburu, dan banyak lainnya. Lalu yang kapak lonjong itu fungsi utamanya adalah berkebun, bertani, dan yang lain-lain. Nah, kapak persegi itu sama saja konsepnya dan kegunaannya sama seperti kapak perimbas, yaitu untuk berburu dan memotong pohon. Lalu ada bola batu. Bola batu ini adalah alat yang digunakan untuk memecah kacang, memecah tulang, dan banyak lainnya. Nah teman-teman, di Museum Sangiran ini juga ada 3 generasi gajah. Generasi gajah yang pertama itu ada mastodon. Gimana sih ciri-cirinya mastodon itu? Yang pertama memiliki 4 gading, 2 berukuran besar tumbuh di rang atas dan juga 2 lainnya berukuran mungkir di rang bawah. Yang kedua ada stegodon. Stegodon yang paling banyak ditemukan di Sangiran adalah stegodon trigonocephalus, yaitu stegodon yang berbentuk tengkorak menonjol membentuk segitiga. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah sekarang. Nah, yang terakhir adalah elepas. Elepas adalah generasi ketiga spesies gajah purba. Fosil-fosilnya banyak ditemukan di lapisan kabuh. Bentuknya, tubuhnya bermirip dengan gajah sekarang. Nah teman-teman, for your information saja, kalau gajah elepas itu adalah evolusi dari gajah yang sekarang. Kula nuwun, Bu. Nggih, monggo, Mas. Bu, kula ajeng tumbas, Bu. Nggih, Mas menapa? Tumbas niki, Bu. Oh, bagus sangir. Nggih, Bu. Yang untuk kerukan ini yang untuk ngasah peso sangir. Oh. Sangir menika kan khasiate ini ngasah. Sangir dinamakan sangir itu engkal. Nggih. Niki bahane saking napa nggih, Bu? Itu sih batu. Batu sangir, alam. batu alam. Mm-mm, Oh. Batu engkal gitu. Buat ngasah peso bisa ini sangir itu kan sangir Oh. gitu. Nah, museum ini kan dinamakan Museum Sangiran ya ini. Oh. Nggih, Bu, ngoten, Bu. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Nggih. Kebanyakan asma kula Andreas Dojaksana saking TP3 absen sekawan. Jenengan asmane sinten, Pak? Sumarno. Nggih, kula badhe tanglet. Nggih. Asal usulipun Sangiran niku apa nggih, Pak? Nggih. Ya betul, ini pertanyaan mendasar sekali. Yang asal usul dari Sangiran itu dulu orang yang duduk pertama kali di Sangiran itu mendapatkan batu asah. Batu asah itu disebut batu sangir. Batu sangir itu untuk mengungkal alat-alat, untuk mengalat peso, untuk geraji dan lain sebagainya. Itu namanya sangir, terus dinamakan sampai sekarang itu Sangiran. Oh, ngeten nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Mas, kula badhe tanglet, kula Revin, asma jenengan sinten? Nama saya Zudi. Kula badhe tanglet. Manfaatipun Museum Sangiran kangge masyarakat umum kuwi napa nggih? Oh, masyarakat umum ya. Izin pakai bahasa Indonesia ya. Jadi untuk kalau masyarakat umum mungkin menambah pengetahuan sama kalau masyarakat sekitar kayak menaikkan kayak sumber ekonomi. Nggih. Kalau untuk masa depan ya sebagai sarana edukasi dan kayak warisan untuk anak cucu kita buat di masa yang akan datang. Nggih.
Matur nuwun, Mas. Asmanipun kula Nova Ari Nugroho saking SMK Katolik Santo Mikael. Asmanipun bapake sinten? David, Om David. Om David nggih. Mriki kula ajeng badhe tanglet babakan daya tarik Museum Sangiran. Nggih, siap. Daya tarik niku nggih enten fosil balung-balung buta sing wagem-wagem sanget niku. Kalih kathah jajanan tradisional sing teng Sangiran mriki. Kuatah sangat enten pinte, enten gethuk, enten lenthuk gitu. Pernah dereng niku maaf niku. Nggih. Nah, nggih. Ampun. Asal usul balung buta niku napa, Pak? Asal usulnya nggih saking gedene niku. Oh, Gedene sak rong gendang-gendang niku nggih to. nggih. Gedene sing mboten umum kados kaya buta, sing Nggih. gedhe banget. Niku misterine teng Sangiran nggih. Nggih, kurang luwih kados niku. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Siap. Oke semuanya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kalian ada salah kata atau mungkin salah-salah yang lain. Demikian dari kelompok kami, terima kasih. Guys, aja lali nek ning Sangiran dilarisi kabeh ya, Cak. Larisi.